Jangan-jangan wudhu dulu. Nah penting itu secara religius. Kalau teman-teman perempuan kan bisa pakai bedak, touch-up gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mad Family. Ini sih, saya itu termasuk orang yang percaya tentang first impression. Yakin saya itu kan tadi saya termasuk orang yang percaya dengan first impression, kesan pertama penilai terhadapmu ketika kawan-kawan masuk ke ruangan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana penilaian selanjutnya. Maka ketika teman-teman masuk, sebagaimana caranya teman-teman bisa menarik perhatian Wawancara. Bukan pewawancara, ini kan belum wawancara, ya nanti pewawancara atau penilai micro teaching. Emang gimana sih first impression? Nah, ini mungkin nanti sebenarnya teman-teman di ahli psikologi lebih bisa menjelaskan ya. Tetapi ini lebih ke pengalamanku ketika bagaimana saya mencoba untuk memberikan kesan terbaik saya. Mulai dari pertama ketika masuk ruangan, salam, penting banget itu, ketok pintu. Salam tuh salaman apa? Assalamualaikum. Dua-duanya, assalamualaikum. Nanti masuk dipersilahkan. Kita taruh barang-barang kita dulu di meja. Nanti biasanya di depan ada meja. Kemudian kita salam tangan. Salam yang gimana sih? Harus apakah yang kenceng Ya, kayak gitu kan ya, biasanya? tips salaman juga teman-teman, gimana caranya teman-teman yakin dengan jabat tangan itu. Jadi jangan hanya gitu. Tapi ya, kalau kita yakin kan kita juga jadi mereka juga impression bahwa Salam sukses kali ya. Nah, ya salam sukses gitulah, erat gitulah pokoknya. Erat. Bahkan kalau kita cukup yakin bisa kita kayak orang berjabat tangan itu sedikit di shake. Ya Shake. kan? Di shaking. Baby shake dulu. Syah. Jadi di shaking gitu, digerakkan sedikit itu. Setelah salaman kan kita nanti biasanya diminta duduk ke depan. Nggak boleh gini. Ya kalau teman-teman mau menunjukkan ketakziman, Waduh. nah itu sesuai mazhab ya kalau kayak begitu. Kalau saya termasuk orang yang mazhabnya yakin. Ada juga mungkin orang yang mazhabnya takzim, nah itu bisa diambil juga. Jadi salam sambil cium tangan. Apalagi di bawah Kementerian Agama itu kan pondok pesantren itu kan kental banget ya. Nah, bagaimana ritus-ritus yang ada di pondok pesantren itu bisa juga dibawakan ketika teman-teman akan tes itu. Itu dari cara tadi masuk First salam, impression. belum selesai itu first Belum. impression. Baru salam doang ya. Tambah lagi sebelum masuk, pastikan pakaian teman-teman rapi. Pakaiannya rapi, rambutnya Harus rapi. ini ya pakai hitam putih ya. Waktu itu sih hitam putih. Emang jadwalnya itu. Memang diminta untuk itu. Jadi harus benar-benar hitam putih, Disiapin tuh sepatunya hitam putih. harus hitam, harus matching, disemir kalau Nggak bisa. boleh pakai cats. No, it's meskipun nanti ketika teman-teman ngajar di kampus pakai cats, tetapi dalam proses ini saya sarankan untuk Harus tidak rapi menggunakan ya. rapi. Rambut itu juga penting banget. Jadi ketika disisir, kalau teman-teman suka pakai gel, wax dan sebagainya itu bisa digunakan. Jadi ketika teman-teman masuk itu segar nuansanya. Kenapa itu penting? Karena kan penguji itu udah dari pagi sampai sore. Kalau lihat orang yang butek-butek itu kan rasanya males banget ya. Terutama antum. Ya, aku sadar sih mukaku tidak ganteng tetapi menyenangkan. Jangan-jangan wudhu dulu. Nah penting itu secara religius. Kalau teman-teman perempuan kan bisa pakai bedak, touch-up gitu ya. Kalau laki-laki kan Lipstick. ya keles pakai lipstick sama bedak. Nah mending wudhu. Selain untuk mengkinclongkan muka, untuk menenangkan hati dan pikiran itu ampuh. Itu tips yang baru berpakaian ya, masuk tadi duduk. Nah cara berdiri ini juga penting teman-teman. Gimana berdiri? Teman-teman harus berdiri tegak ya. Pandangan mata itu benar-benar harus fokus ke penguji. Ada yang bilang katanya fokus ke mata tuh, bener nggak sih? Nah kalau teman-teman berani itu akan poinnya lebih tinggi tuh. Teman-teman bisa bertatap mata tetapi dengan ekspresi muka yang ini ramah banget. Coba dicontohin gimana? Contohin ya, ekspresi muka yang yakin. Nah atau yang jangan menunduk ke bawah, itu menunjukkan teman-teman nggak yakin. Kalau walaupun ada uang $1 juta. Iya keles. Atau menengadah ke atas, itu menunjukkan teman-teman sombong. Nah, ketika berdiri itu juga jangan sampai teman-teman berkaca pinggang. Apa sih berkaca pinggang tuh? Metenteng itu. Apa ya? Gini ya. Nah, Gini. atau gestur memasukkan, saya juga termasuk, nggak tahu nanti secara psikologi benar apa enggak.
termasuk memasukkan tangan ke dalam saku celana. Itu menurut saya tidak. Terus gimana tangannya? Nah, Harus ngapu rancang apa Tangannya gimana? ya berdiri di depan. Kalau ngapu rancang itu sangat sopan. Ya, yang penting tegas saja posisi tangannya. Termasuk nanti ketika ngobrol, tangan harus dimainkan. Itu posisi tangan. Terus jangan juga teman-teman menunjukkan gestur-gestur yang tidak menarik. Contohnya? Pada kepala. Terus apa lagi? Benerin gesper bagi yang laki-laki. Ngetuk-ngetuk kaki. Nah, gesper. Itu loh, Ini. ngetuk-ngetuk kaki kan juga toh. Iya, ya pokoknya merapikan baju itu, pokoknya masuk itu dipastikan sudah rapi. Yang perempuan benerin kerudung, benerin ciput, rambut yang keluar-keluar. Apalagi sampai bawah. Itu jangan sampai banget itu. Terus? Itu minus banget itu nanti. Itu tadi toh. Terus salam, terus cara berdiri. dari awal dulu tuh berpakaian, cara berdiri, cara salam, berjabat tangan. Masuk nanti cara duduk teman-teman ketika diminta untuk duduk. Gimana? Itu harus yakin banget tuh. Harus nunggu dipersilahkan apa langsung duduk aja? Kalau tidak dipersilahkan, silakan teman-teman duduk dengan sendirinya. Tetapi ya jangan tiba-tiba datang langsung duduk. Maksudnya takes time dulu untuk menunggu kira-kira akan dipersilahkan apa tidak. Nah, kalau dipersilahkan baru duduk. Terus kalau kira-kira memang tidak dipersilahkan, kita langsung duduk dulu nggak apa-apa. Nggak usah ngomong boleh. Nggak usah ditanyakan boleh duduk apa enggak. Langsung aja. Karena itu seolah-olah menunjukkan bahwa pengujinya itu kejam. Itu enggak. Tapi kebalik banget. Next. Habis itu apa lagi tipsnya? Cara ngomong. Gimana? Itu penting, teman-teman harus yakin. Harus teriak-teriak. Nggak harus teriak-teriak, tetapi jelas intonasi A, I, U, E, O-nya. Kemudian harus jelas intonasinya, tinggi rendah nadanya harus teman-teman mainkan. Kemudian ekspresi wajah, mimik muka, gerakan tangan. Contohin dong. Nanti contohinnya kalau nggak lagi gerak-gerak kayak gini ya. Iya, terus Fokus ke depan soalnya. Oh iya, oke. Itu terus pastikan kayak itu aja sih kalau dari penampilan, bagaimana first impression kita akan sangat berpengaruh. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menyapa, bagaimana kita berdiri, itu sangat penting sekali untuk itu nanti berlaku juga ketika teman-teman diwawancara, ya. Diwawancara itu nanti pengaruh dan ini banget. Nanti mungkin sesi wawancara kita bahas di YouTube channel selanjutnya. Biar makin mendetail. Nah, nanti akan coba kita kupas beberapa pertanyaan yang muncul di wawancara Kemenak. Soalnya ini pasti udah muncul komen-komen netizen. Boleh nih. juga nih nanti. Terutama kan katanya gosipnya Agustus udah mulai SKB ya. Jadi silahkan kalian bisa langsung tulis di kolom komentar apa aja pertanyaan yang masih janggal gitu pengen ditanyain. Nah, termasuk gitu. nanti saya juga karena di wawancara kemarin kan saya termasuk ada beberapa pertanyaan yang di luar kemampuan saya untuk menjawab. Ketika teman-teman juga harus punya strategi nih ketika nanti teman-teman benar-benar mentok nggak bisa jawab, daripada jawabannya salah, lebih baik mencari jawaban aman itu seperti apa. Nah, nanti kita akan diplomasi. Nah, penting tuh bagaimana berdiplomasi. Kayak kita mau ngelamar kan? Ngelamar istri orang. Ngelamar istri orang. Ngelamar anak orang. Ngelamar anak orang itu penting banget teman-teman juga untuk sell yourself. Salah ya, ini SKB dulu ya, itu bisa kapan-kapan. Lanjut tadi first impression. Selanjutnya ketika teman-teman mengajar ya teman-teman benar banget harus menguasai bidang yang teman-teman sampaikan karena nanti bakal ditanyain ya? Yes. Ada beberapa hal yang nanti juga akan ditanyakan oleh penguji terkait apa yang kita sampaikan. Tapi nggak bakal keluar dari materi itu kan? Yes. Begitu. Sangat mungkin sebenarnya keluar dari materi. Apalagi nanti kita dapat penguji yang pas benar-benar sesuai dengan kompetensi bidang kita. Oh iya, ini tuh pasti ada pertanyaan. Kan pendidikan matematika. Nah, mikronya itu ke pendidikannya apa ke matematikanya? Itu pasti ada pertanyaan gitu. Itu ini sih sebenarnya based on your choices, berdasarkan pilihan teman-teman. Tetapi kalau tips dari saya, yang pertama kita bisa semacam riset dulu untuk mengambil mata kuliah apa yang kita ajarkan itu dengan melihat bidang kompetensi yang memang dibutuhkan di di instansi yang kita daftar. Maksud nggak? Kadang kan ada yang spesifik tuh, dosen pendidikan matematika dan aljabar. Nah, ya jelas kita harus ngajarnya aljabar dong, kayak gitu kan. Atau kalau tidak, kita bisa mencari kompetensi lain yang saat itu tidak ada
dosen yang kompeten di bidangnya. Paham nggak maksudnya? Kan kadang ada dosen tuh ahli ahli aljabar, kalkulus. ada kalkulus. Nah mungkin belum ada yang ahli statistik. Atau belum ada ahli media pembelajaran. Teman-teman bisa ngajar tuh bagian media pembelajaran. Kenapa? Agar mereka semakin yakin bahwa ini sesuai nih dengan kebutuhan kita. Itu kan penting. Itu tips dari saya. Tetapi kalau memang benar-benar misalnya kita nggak beli yang belum ada itu kalkulus, aku nggak menguasai itu kalkulus, lebih baik teman-teman mencari aman dengan, kalau teman-teman bisa mengejar untuk belajar, bisa teman-teman belajar. Tapi kalau tidak bisa sama sekali untuk mengejar, saya menyarankan untuk apa yang benar-benar teman-teman kuasai. Kayak saya waktu itu lebih menguasai ke metode pembelajaran. Akhirnya saya mengajarnya tentang mata kuliah pendidikan, tentang how to teach mathematics, bagaimana tentang mengajarkan matematika ke siswa. Pintar ngomong guys ya. Pintar ngibul. Nah, itu penting. Sampai mana tadi ketika nggak? Itu ya. Pokoknya tipsnya mata kuliah apa tadi. Kalau teman-teman menguasai mata kuliah yang benar-benar dibutuhkan, silahkan mengajar itu. Kalau tidak, paling tidak teman-teman mengajarkan apa yang paling teman-teman kuasai. Ini udah mau nyampe langsung ke tahap ketiga. Tahap ketiga kan tadi janjinya besok. Oh iya. Gimana sih? Terus apa lagi? Itu tips ketika itu micro teaching. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Coba kita bacakan ya. Pertanyaan pertama, penguji yang mikro itu berapa sih? Terus yang wawancara berapa sih? Gitu. Micro teaching itu ada dua penguji. Wawancara. Biasanya ini kalau di pengalaman kampusku itu semuanya dari internal kampus. Biasanya pertama dari ring 1 tingkat universitas, yang kedua ring 1 tingkat fakultas. Ring 1 itu maksudnya apa? Dari wakil rektor sampai rektornya sendiri menilai. Oh, berarti belum tentu matematikanya ya? Iya, belum tentu sesuai kompetensi bidang kita. Yang kedua itu biasanya ring 1-nya fakultas, wakil dekan sampai bahkan dekannya. Itu 2 orang kombinasi, satunya dari universitas, satunya dari fakultas. Kalau di pengalaman aku begitu. Terus kalau wawancara tadi belum dijawab. Oh iya gimana? Kalau wawancaranya 2, satu dari internal kampus, satunya lagi dari Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu kita tidak tahu orangnya. Saya juga kurang tahu orangnya karena juga kan nggak pernah ketemu. Setelah wawancara juga nggak pernah ketemu. Itu sih. Tapi ya itu tadi belum tentu sesuai dengan kompetensi bidang kita, tetapi sangat mungkin juga bisa juga bersesuaian dengan kompetensi bidang. Justru malah keren ya, misalnya kan kita ngomongin sesuatu yang bukan kompetensinya mereka, tapi mereka tuh jadi paham. Nah, ya kan? itu juga penting sampai mereka paham dan mereka juga tertarik untuk mempelajari. Nah, itu juga poin lebih juga. Waktu itu kan saya mengajar realistic mathematics education. Mereka sampai pengujinya itu bahasa saya terengah-engah. Oh, ada ya di matematika metode pembelajaran semacam itu. Nah, itu kan jadi poin bagus banget buat micro teaching saya. Oke guys, videonya bakal lanjut lagi karena kita udah nyampe ke tujuan. So stay tune terus, Math Family-nya. Buat kalian yang penasaran apa sih langkah selanjutnya kayak gitu dari SKB, tonton terus. Oke? Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.